Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi bersama Bu Syifa di sini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini diantaranya sebagai berikut. Di pembelajaran pertama, kali ini kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari sebuah teks. Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa. Informasi juga dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca teks dengan cermat. Nah, maka dari itu, sekarang coba anak-anak baca dan pahami teks di bawah ini. Nah, tadi kan kita sudah membaca teks bacaan berjudul Asma dan Gejalanya. Sekarang coba kita cari tahu yuk, informasi apa saja sih yang terdapat dalam teks tersebut? Yang pertama, apa ya penyebab dari penyakit asma? Nah, penyakit asma ternyata merupakan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Di antaranya udara dingin, rambut, bulu, debu, kotoran, atau tekanan psikologis. Nah, selanjutnya apa ya gejala dari penyakit asma? Nah, ternyata gejala penyakit asma itu diantaranya batuk, sesak napas, napas berbunyi nyaring, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Selanjutnya, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Nah, ternyata pada organ pernapasan penderita penyakit asma itu akan terjadi penyempitan sehingga terjadinya sesak nafas. Selanjutnya, bagaimana ya kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Biasanya pasien yang mengalami gejala berat ditandai oleh batuk hebat, sesak napas, dan napas tersengal-sengal. Selanjutnya, mengapa ya pasien asma gejala berat harus dirawat? Karena pasien tersebut mengalami kesulitan bernafas sehingga kehilangan kesadaran. Selanjutnya, bagaimana posisi tidur yang baik untuk para pasien asma? Posisi tidur yang baik para pasien asma itu dalam keadaan duduk. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penyakit alat pernafasan dan gejalanya. Yang pertama, kita akan membahas tentang asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Gejalanya itu diantaranya dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Biasanya pengobatannya itu dilakukan dengan pembelian inhaler. Nah, yang kedua itu adalah flu. Flu adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya itu diantaranya sakit kepala, demam, hidung tersumbat, badan letih, dan nafsu makan berkurang. Biasanya pengobatannya dilakukan dengan minum obat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Penyakit yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis merupakan infeksi peradangan bronkus karena virus. Gejalanya itu diantaranya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Biasanya pengobatannya dilakukan dengan minum obat resep dari dokter, istirahat, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit yang keempat adalah tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan yang terjadi pada amandel akibat virus atau bakteri. Gejalanya itu membesarnya amandel yang menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya biasanya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Penyakit yang kelima adalah pneumonia.
Pneumonia merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya biasanya berupa batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, demam tinggi, dan nyeri dada. Pengobatannya biasanya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Penyakit yang keenam adalah emfisema. Emfisema merupakan kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Biasanya gejalanya berupa sesak nafas yang hebat. Penyebabnya diantaranya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Penyakit yang ketujuh adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan pertumbuhan sel paru-paru yang tidak terkendali dan menyebar ke seluruh tubuh. Biasanya gejalanya berupa batuk terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Pengobatannya biasanya dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Penyakit yang kedelapan adalah tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Gejalanya biasanya berupa nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya biasanya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mencari informasi penting dari teks dan berbagai penyakit alat pernafasan beserta gejalanya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang properti tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah fungsi properti tari. Di antaranya yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Adapun contoh properti tari dalam bentuk senjata, misalnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Dalam jenis lainnya seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Nah, sekarang coba kita lihat ini contoh tari tradisional dan propertinya. Yang pertama tari piring, dia propertinya menggunakan piring. Dan yang kedua tari payung, dia propertinya menggunakan payung. Nah, selanjutnya properti khusus dari tari topeng ini adalah topeng dan properti khusus dari tari serimpi adalah keris. Nah, selanjutnya adalah tari baksa dada. Properti khusus yang digunakan itu adalah busur dan anak panah. Anak-anak juga bisa mencari tahu contoh tari tradisional lainnya yang ada di Indonesia beserta properti khusus yang digunakan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, contohnya itu adalah 2/3/5 dikurangi 1/4. Nah, kalau seperti ini kita ubah dulu ya pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya itu, ini yang bawah dikalikan dengan angka yang depan. 5 dikali 2 berapa? 10, benar. Selanjutnya ditambahkan dengan angka yang atas. 10 ditambah 3, 13, benar. Jadi 13/5 dikurangi 1/4. Nah, untuk bisa menyelesaikan operasi pengurangan ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu nih. Cara menyamakan penyebutnya, kita mencari KPK dari 5 dan 4. KPK-nya berapa ya? KPK-nya 20, Bu. Oh, benar. KPK-nya 20. Kita catat terlebih dahulu ya, 20. Oke, sudah. 20 dibagi 5 berapa? 20 dibagi 5, 4, Bu.
4 dikali 13 berapa ya? 4 dikali 13 itu 52. Nah, selanjutnya 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1, 5. 52 dikurangi 5 sama dengan 47. Oke, karena masih besar angkanya bisa kita ubah jadi pecahan campuran atau kita perkecil nggak ya? Bisa? Oh bisa, oke. Coba kita ubah jadi pecahan campuran ya. 47 bisa dibagi 20 nggak ya? Atau 20 dikali berapa yang mendekati 47? Dikali 2, Bu. Oke, 20 dikali 2 berapa ya? 40. 40 berarti sisanya 7. Oke, kita tulis ya. Berarti hasilnya 27 per 20. Nah, selanjutnya adalah pecahan 21/3 dikurangi 3/4. Kita ubah terlebih dahulu ya pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ini penyebutnya dikalikan terlebih dahulu sama angka yang di depan, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Ditambah 1 sama dengan 7. 7/3 dikurangi 3/4. Nah, untuk menghitung pecahan ini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebutnya adalah mencari KPK dari 3 dan 4. KPK-nya adalah 12. Kita tulis terlebih dahulu ya, 12. Oke. Selanjutnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. Oke, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 28 dikurang 9 sama dengan 19. Oke, karena 19 itu masih lebih besar daripada penyebutnya, sepertinya bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Nah, cara mengubahnya itu bilangan 12 dikalikan berapa ya yang mendekati 19? Dikalikan 1, Bu. Oh, benar, dikalikan 1. 1 dikali 12 sama dengan 12. Sekarang 19 dikurangi 12 sama dengan 7. 7-nya kita tulis di atas ya. Nah, yang bawahnya itu kita tetap tulis 12. Jadi hasilnya 17/12. Nah, pembelajaran tema 2 subtema 2 sudah selesai sampai di sini. Jika ada yang belum paham dapat langsung ditanyakan saja ya. Nah, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.